Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Siti dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5 reguler 3 NIM 2021 110847. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hikmah di balik perpindahan arah kiblat. Baik, hikmah di balik perpindahan kiblat itu ada mencakup 5 aspek. Yang pertama, aspek teologis, kedua aspek historis, ketiga aspek keamanan, keempat aspek geologis, dan kelima itu aspek politik dan ekonomi. Yang pertama yaitu aspek teologis, yaitu sebagai penegas bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW bukan keinginan pribadi, melainkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa yang dilakukan beliau untuk memindahkan arah kiblat itu bukan semata-mata untuk kepribadian beliau, tetapi itu sudah petunjuk dari Allah yang mana Allah memerintahkan untuk mengalihkan atau beralihnya arah kiblat yaitu dari Palestina ke Ka'bah. Yang kedua, penyempurna syariat. Yang ketiga, semakin menetapkan identitas Islam yang pasti. Ketiga, perpindahan arah kiblat itu menjadikan umat Islam lebih kokoh imannya. Yang mana perpindahan arah kiblat ini adalah sebagai pengujian yang mana memastikan adanya hubungan yang erat antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dari aspek geologis, nah yaitu jarang terjadi gempa di sana tuh. Yang mana alasan di Arab Saudi sangat jarang terjadi gempa karena Arab Saudi terletak di lempeng Arabia dan tidak ada wilayah Arab Saudi yang terletak di lempeng lain. Gempa pernah terjadi di Arab Saudi tetapi sangat jarang dan biasanya terjadi di wilayah barat yang memang dekat sekali dengan lempeng Afrika. Dari aspek geologis tadi yang mana secara singkatnya kota Mekah dan hampir keseluruhan tanah Hijaz umumnya terdiri di atas bagian kerak bumi yang sudah sangat tua dan stabil dan dikenal sebagai Arabian Nubian Shelf. Di sini yang mana sangat jarang terjadi gempa. Oke, yang ketiga yaitu aspek keamanan. Selain Allah Ta'ala itu sudah menjamin dengan keamanan Ka'bah, itu negara Arab Saudi sendiri menduduki peringkat ketiga tempat teraman di dunia. Berkat sedikitnya musibah, bencana alam, dan usaha yang terus-menerus oleh pemerintah lakukan di dalam bidang kesehatan, keamanan, dan infrastruktur menurut Institut Lingkungan dan Keamanan Manusia di Universitas PBB. Selanjutnya yaitu aspek historis, yaitu Ka'bah merupakan tempat ibadah yang pertama kali dibangun oleh manusia. Ka'bah telah dibangun dan sudah ada sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Selanjutnya, di zaman Nabi Nuh, Ka'bah mengalami kerusakan akibat banjir besar dan Ka'bah dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim dan Ismail untuk direnovasi.
Oke, yang terakhir yaitu dari aspek politik dan ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia itu sejak dari dahulu sampai sekarang, yang mana merupakan pusat ekonomi yang sangat amat strategis. Kenapa dinyatakan sebagai pusat ekonomi yang sangat amat strategis? Dikarenakan Arab Saudi memiliki ekonomi yang sangat berbasis minyak dengan kontrol pemerintahan yang kuat terhadap kegiatan ekonomi yang utamanya. Juga Arab Saudi memiliki kemajuan di bidang perekonomian khususnya dalam aspek pertanian dan perdagangan. Ini adalah menjadi faktor yang mengapa merupakan pusat ekonomi yang amat strategis. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekiranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.